prioritas besar kita adalah akhlak dan adab. Tapi bagaimana akhlak dan adab itu tumbuh? Dia adalah dimulai dengan ya bunayya la tusyrik billah dan ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sahra aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Jadi mungkin kita perlu merenungkan banyak-banyak pengajaran Luqman kepada putra-putranya, karena di situ terkandung materi, metodologi, sekaligus juga filosofi dari apa yang harus diajarkan kepada anak. Falsafahnya ternyata satu, anishkurlillah dulu sebelum semuanya. Jadi menanamkan nilai rasa syukur kepada Allah di dalam pendidikan itu yang menjadi hal yang utama. Mengajak anak-anak mensyukuri Allah atas segala nikmat. Mengajak anak-anak mensyukuri Allah atas nikmat lisan, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat segala nikmat yang mereka rasakan. Ini akan jauh lebih penting dari semua hafalan. Kemudian membawa mereka untuk meyakini bahwa yang mencipta mereka, yang memberi rizki mereka, yang mengatur segala urusan mereka, yang memiliki menguasai mereka adalah Allah. Maka tidak layak menyembah selain Dia. Dan yang ketiga, bagaimana menanamkan muraqabatullah dengan berkata kepada mereka, aduhai nak, kalau ada sebutir darah kecil tak nampak, tersembunyi dalam batu atau di petala langit atau di lapis-lapis bumi, tidak ada seorang pun melihatnya, niscaya Allah melihatnya dan mendatangkan balasannya. Aduhai nak, seandainya kamu hendak berbuat baik, maka lakukan, jangan ragu, meskipun tidak ada yang melihatmu, meskipun ayahmu tidak melihatmu sehingga tidak bisa memujimu, meskipun ibumu tidak melihatmu sehingga tidak bisa membanggakanmu, meskipun teman-temanmu tidak melihatmu sehingga tidak bisa mengagumimu, meskipun ustadzahmu tidak melihat kamu sehingga tidak bisa menjadikanmu pujian. Tapi kalau Allah melihat, maka pujian Allah, balasan Allah lebih indah dari pelukan cinta ibu, lebih indah dari pujian ayah, lebih indah dari kebanggaan guru, lebih indah dari kekaguman teman-teman. Maka pada hal baik nak, lakukan. Sebaliknya kalau ada hal buruk nak, meskipun orang lain tidak melihat, meskipun ayah tidak melihat sehingga ayah tidak marah, meskipun ibu tidak melihat sehingga ibu tidak cemberut, meskipun teman-teman tidak melihat sehingga teman-teman tidak bisa mengejek, meskipun gurumu tidak melihat sehingga gurumu tidak bisa menegur, tetapi kalau Allah melihat, nah Allah pasti mendatangkan balasannya, dan balasan Allah selalu setimpal adilnya. Bahkan sebelum ya bunayya aqimis shalah, sebelum kita mengajarkan salat, menyuruh anak salat di umur 7 tahun, syukur kepada Allah, tauhidullah dan muraqabatullah ini menjadi kurikulum yang mendasari segala hal semuanya. Jadi saya kira ustadzah silahkan dimasukkan anasir-anasir untuk syukrulillah, tauhidullah dan muraqabatullah di dalam setiap pengajaran yang kita lakukan. Sebab itu dasar dari semua hal yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan lebih-lebih dari itu, guru yang sukses pasti yang banyak mendoakan murid-muridnya. Guru yang sukses pasti bukan guru yang mengandalkan kemampuannya, mengatakan aku pasti bisa mengajari mereka, tetapi guru yang sukses adalah guru yang mengatakan yang mengajari mereka adalah Al-Alimul Khabir, Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku hanya alat peraga. Begitu.